Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Anggi. Saya mahasiswa profesi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kanker prostat. Kanker prostat itu apa sih? Kanker prostat itu merupakan kanker ganas yang menyerang kelenjar prostat secara tidak normal, sehingga akan mendesak dan merusak jaringan sekitarnya. Kemudian, kanker ini tuh biasanya menyerang pada pasien yang berusia di atas 50 tahun dan jarang sekali menyerang pasien yang usianya itu di bawah 45 tahun. Kemudian penyebabnya itu apa sih kanker prostat ini? Kanker prostat ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu dari faktor usia. Usia yang di atas 50 tahun itu lebih sering terkena kanker prostat ini. Yang kedua itu adalah diet dan gaya hidup. Diet yang tinggi akan lemak dan daging, kemudian akan sedikit dengan sayuran dan buah-buahan, itu merupakan penyebab dari timbulnya kanker prostat ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor keturunan. Yang dimaksud dengan faktor keturunan ini apa sih? Jadi apabila ayahnya pasien ini atau saudara laki-lakinya itu pernah didiagnosa oleh dokter terkena kanker prostat, maka untuk pasiennya ini 2 kali lebih berisiko terkena kanker prostat itu sendiri. Untuk selanjutnya itu adalah mempunyai riwayat perokok. Jadi dimana kalau misalkan pasiennya ini merupakan perokok aktif maupun perokok pasif, maka akan lebih berisiko terkena kanker prostat ini. Selanjutnya itu adalah klasifikasi kanker prostat. Apa saja sih klasifikasinya? Klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama itu stadium pertama atau stadium 1. Stadium 1 adalah dimana kanker prostatnya ini biasanya tidak teraba pada saat dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian stadium 2. Stadium 2 ini dimana biasanya kanker prostatnya ini sudah terlokalisasi atau bertempat pada prostatnya itu sendiri. Kemudian stadium 3. Stadium 3 ini biasanya kanker prostatnya itu sudah menyebar ke jaringan yang lainnya. Misalkan kanker sudah keluar dari kelenjar prostatnya itu sendiri, jadi menyebar ke jaringan yang di sekitarnya. Kemudian kalau stadium 4, stadium yang paling tinggi, yaitu kanker prostatnya ini metastase atau menyebar ke jaringan kelenjar getah bening, tulang belakang, dan jalanannya penyakit kanker prostat ini bagaimana sih? Kanker prostat ini erat hubungannya dengan kanker payudara. Kenapa kok begitu? Karena kanker payudara ini akan mengalami keimbangan hormon estrogen dan hormon testosteron pada usia lanjut. Kanker ini menyebabkan penyempitan pada saluran kencing sehingga akan menghambat urin waktu keluar. Jadi pasiennya itu mengalami seperti urinnya itu tidak tuntas pada saat kencing. Jadi sedikit-sedikit, namun perasaan pasien itu urinnya itu masih banyak sekali. Kemudian selanjutnya gejala klinisnya kalau terkena kanker prostat itu gimana sih? Yang pertama biasanya pasiennya itu merasakan nyeri itu sangat hebat karena pasiennya pada saat BAK itu pasiennya merasakan sangat nyeri pada saat urinnya akan keluar. Itu biasanya apabila BAK-nya itu tidak tuntas sehingga pasien itu merasakan ingin kencing tapi kencingnya itu tidak bisa keluar. Yang keluar itu hanya sedikit. Yang selanjutnya pemeriksaan kanker prostat itu sendiri itu apa saja ya? Yang pertama itu colok dubur atau tindakannya itu dengan cara memasukkan jari melalui anus. Kemudian yang kedua itu dengan USG. Kemudian yang ketiga itu dengan biopsi atau pengambilan jaringan pada prostatnya itu tersendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penggunaan antibiotik secara diminum atau melalui suntikan, atau biasanya kalau bahasa medis biasa disebut dengan intravena sebelum dilakukannya biopsi sesuai dengan indikasi dari dokter. Dan pencegahannya untuk biar tidak terkena kanker prostat ini bagaimana ya? Yang pertama itu kita itu usahakan
makan sedikit kalori, atau kalau nggak gitu kita melakukan olahraga agar menjaga berat badan kita itu tetap ideal. Kemudian yang selanjutnya itu mengurangi merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Yang selanjutnya itu makan lebih banyak ikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengurangi asupan lemak. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu adalah hindari mengkonsumsi suplemen yang berlebihan. Nah, di sini saya bisa menyampaikan dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.